Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arum Wulansari, masih di Matematika kelas 8 semester 2. Kali ini kita akan membahas tentang statistika. Video pertama itu membahas tentang ukuran pemusatan data, diantaranya min, median, dan modus. Video kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data, yaitu 1. Jangkauan atau range, 2. Kuartil, 3. Jangkauan interkuartil, dan yang keempat adalah simpangan kuartil. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Untuk rumus jangkauan sendiri adalah X maksimal dikurang dengan X minimal. Diberikan contoh, bisa dilihat contohnya. Tentukan jangkauan dari data tersebut. Ada datanya ya, dan datanya belum urut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data terlebih dahulu. Nah, kita urutkan, ketemu ya. Jadi yang terkecil adalah 18 dan yang terbesar adalah 39. Lalu kita cari jangkauannya. Jangkauan tadi rumusnya X maksimal dikurang dengan X minimal. Tulis X maksimalnya 39 dikurang dengan 18 sama dengan 18. Selanjutnya yang kedua, kuartil. Itu membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Diberikan bagan ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, tengah-tengah dari data tersebut itu adalah Q2, median atau kuartil tengah ya. Ingat, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu langkahnya. Nah, kita cari tengahnya sudah, Q2 atau kuartil tengah. Selanjutnya, antara data pertama sama kelompok pertama dengan kelompok kedua itu ada Q1 atau kuartil bawah, dan antara data ketiga dengan data keempat itu ada Q3 atau kuartil atas. Masing-masing data ini besarnya 1/4 data ya. Kita langsung ke contoh aja. Kita contohnya ambil dari contoh yang pertama, kita samakan ya. Diberikan data, kita ambil yang sudah terurut. Kemudian kita cari Q2, kuartil tengah atau median dari data tersebut. Kemudian setelah itu ada berapa itu jumlahnya? Ada 10, berarti tengah-tengah atau Q2 atau medianya terletak antara data ke-5 dan data ke-6. Berarti terletak di antara angka 29 dan 30. Jadi Q2-nya sama dengan 29 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 29,5. Nah, selanjutnya kita akan cari Q1 atau kuartil bawah dengan mencari tengah-tengah dari kelompok tadi. Nah, setelah kita cari Q2-nya tuh yang sebelah sini ya, sebelah kiri atau kanan ini. Nah, dari data pertama, ambil aja dari data pertama sampai yang tengah, itu kita ambil tengahnya. Nah, tengah-tengahnya berarti 23. 23 berarti sebagai Q1. Kemudian dari data tengah sampai data terakhir itu kita cari tengah-tengahnya juga ya, itu sebagai Q3. Jadi Q3-nya adalah 32. Yang ketiga selanjutnya
jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, jadi antara Q3 dan Q1 untuk rumusnya. Jangkauan interkuartil sama dengan Q3 dikurang dengan Q1. Lanjutnya, contohnya tadi dari disajikan data dari contoh sebelumnya yang sudah terurut dan kita sudah cari Q1 dan Q3, ketemu tadi Q1-nya 23 dan Q3-nya adalah 32, maka untuk jangkauan interkuartil kita langsung saja Q3 kurang Q1 sama dengan 32 dikurang 23 sama dengan 9. Sekarang yang keempat. Nah, simpangan kuartil. Untuk simpangan kuartil adalah setengah dari selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, atau setengah dari jangkauan interkuartil. Contohnya kita masih sama yang tadi, yaitu kita cari simpangan kuartil sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1 sama dengan setengah dari 32 dikurang 23 sama dengan setengah dari 9 sama dengan 4,5. Nah, untuk memahami lebih lanjut lagi, mari kita cek contoh-contoh yang lain ya. Kita bahas contoh yang lain. Tentukan jangkauan dari data berikut. Diketahui sebuah data ya. Kemudian untuk penyelesaian, langkah pertama adalah mengurutkan data terlebih dahulu dan kita cari jangkauan adalah X maksimal dikurang dengan X minimal sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Contoh 2, tentukan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. Diketahui datanya 76898799987. Untuk penyelesaian, kita mengurutkan terlebih dahulu. Ada 11 datanya, kita cari Q2-nya untuk memudahkan, berarti data ke-6 ya. Berarti 8 adalah Q2-nya. Dan kuartil bawahnya itu 7. Untuk kuartil atasnya sama dengan 9. Jadi jangkauan interkuartil sama dengan Q3 kurang Q1 sama dengan 9 kurang 7 sama dengan 2. Untuk mencari simpangan kuartil, rumusnya sama dengan setengah kali Q3 kurang Q1 sama dengan setengah kali 9 kurang 7 sama dengan setengah dari 2 sama dengan 1. Demikian pembahasan tentang ukuran penyebaran data. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.